Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Yesus menyucikan bait Allah, yang berdasarkan pada Injil Lukas bab 19 ayat 46. Katanya kepada mereka, "Rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Lalu Yesus masuk ke bait Allah dan mulailah ia mengusir semua pedagang di situ. Katanya kepada mereka, "Ada tertulis, rumahku adalah rumah doa, tetapi kamu menjadikannya sarang penyamun." Tiap-tiap hari ia mengajar di dalam bait Allah. Imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat serta orang-orang terkemuka dari bangsa Israel berusaha untuk membinasakan Dia, tetapi mereka tidak tahu bagaimana harus melakukannya, sebab seluruh rakyat terpikat kepadanya dan ingin mendengarkan Yesus. Lukas bab 19 ayat 45 sampai 48. Saudara-saudari terkasih, Yesus mengajar di bait Allah dan semua orang mendengarkan pengajarannya. Sejauh mana kita menggunakan gedung gereja sebagai rumah doa? Kita memang tidak menjadikan gedung gereja untuk berdagang, untuk urusan bisnis. Namun, mungkin kita pergi ke gereja hanya sekedar untuk stor muka bahwa kita masih Katolik. Kendati hidup harian kita adalah bagai penyamun. Betulkah? Dan sudahkah kita menggunakan gedung gereja sebagai rumah doa? Apakah kita memilih-milih pastor yang mempersembahkan ekaristi? Apakah kita hanya mau mengikuti perayaan ekaristi hanya jam tertentu saja? 6 saja? Bila tidak, lebih baik tidak ikut perayaan ekaristi saja. Bersediakah kita mendengarkan bacaan-bacaan kitab suci dan khotbah yang disampaikan oleh pastor bukan favorit kita? Lebih baik kita main HP, SMS, WA, chatting, dan lain sebagainya. Demikian pula pada waktu hendak menerima komuni, menerima tubuh Kristus. Kita tidak mempersiapkan hati, batin, serta jiwa kita agar layak dan pantas. Kita teliti batin dan hati kita, adakah dosa besar yang kita lakukan? Sudahkah dosa besar itu kita akukan kepada pastor dalam sakramen pengakuan dosa? Meski kita selama masa pandemi COVID-19 hanya bisa menerima tubuh Kristus secara batin, namun kita tetap perlu mempersiapkan diri dan mengakui bahwa kita ini adalah orang yang berdosa. Saudara-saudari terkasih, bacaan Injil hari ini mengenai penyucian bait Allah. Penyucian bait Allah adalah lambang penyucian diri kita juga. Yesus membersihkan bait Allah karena tempat itu telah dipakai sebagai tempat berdagang. Banyak orang berjualan di situ, sehingga suasananya tidak hikmat bagi orang yang datang berdoa. Karena banyak orang yang datang berdoa, banyak juga orang pedagang
yang menjual benda-benda rohani, binatang persembahan dengan harga yang sangat mencekik leher, dengan harga yang sangat tinggi bagi orang-orang yang datang dari tempat yang jauh, sehingga tidak mungkin membawa hewan persembahan dari rumah atau kampung. Bagi Yesus, Bait Allah adalah rumah doa, rumah yang menjadi tempat berjumpa dengan Allah. Jadi, suasana doa penting dan harus diperhatikan. Suasana harus mendukung orang untuk berjumpa dengan Allah. Bagaimana dengan suasana di gedung gereja kita pada hari Minggu? Ketika kita mengikuti perayaan Ekaristi, apakah juga dipenuhi orang-orang yang berjualan di halaman gedung gereja? Entah itu benda-benda rohani, nasi, lauk pauk, kue, minuman, belum lagi orang-orang yang ngamen, sehingga suasana bisa menjadi riuh dan gaduh. Saudara-saudari terkasih, pernah saya pada suatu hari Minggu setelah mengikuti misa melihat seorang ibu membuat tanda salib sampai 3 kali dengan air suci. Setelah itu dia masih membasahi matanya, mulutnya, dan telinganya dengan air suci. Padahal sebenarnya bukankah cukup 1 kali saja pada waktu memasuki gedung gereja membuat tanda salib? Ibu itu berkata kepada saya selalu membuat tanda salib lebih dari 1 kali dan juga membasahi mata, telinga, serta bibir saya dengan air suci sebagai bekal untuk hidup rohani saya selama seminggu ke depan. Nampaknya sikap ibu itu berlebihan, namun itulah yang dia imani. Semoga Tuhan Yesus melimpahkan rahmat dan berkat-Nya, dan biarlah ibu itu sehat sejahtera. Sudahkah kita menyucikan gedung gereja sebagai rumah Tuhan dan menggunakannya sebagai rumah Tuhan? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, bersihkanlah hati kami yang merupakan bait-Mu sendiri, supaya hati kami senantiasa menjadi hati yang suci, sehingga Engkau layak bertahta di dalamnya. Kami mau menghormati gedung gereja paroki sebagai rumah untuk berdoa, bukan untuk keperluan yang lain. Ya Yesus, doa ini kami persembahkan dalam nama-Mu, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.